Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Tempat kalian dan kita nongkrong bareng ngobrolin masalah hal-hal mistis yang tak masuk akal, apapun itu yang ada di luar sana. Tapi episode kali ini kita tidak ada cerita nih. Terus mau ngapain dong? Nah, ini kita juga kurang tahu nih. Katanya ada sesuatu yang berbeda. Nah, ini tim kreatif kita nih si Flip. Gimana jadinya nih kita hari ini? Jadi kita punya sesi baru guys. Jadi kita bakal jawab pertanyaan dari beberapa responden. Nocturnal. Terus ada beberapa dari orang random yang kita temuin. Nah, kalian jawab. Ini nih. Betul. Jadi kartu yang di depan kalian itu kumpulan pertanyaan yang udah kita kumpulin selama seminggu kurang lebih lah. Ini banyak banget ya. Nggak mesti semua kan tapi? Enggak sih. Ya udah. Oke. Misalnya kalau semuanya waktunya takutnya nggak cukup guys. Iya. Banyak banget sih ini gitu. Ini beda-beda nih ya. Beda-beda, pasti beda-beda. Nggak ada pertanyaannya sama. Artinya kalau misalnya pertanyaan dia boleh gue jawab juga gitu atau pertanyaan boleh. Oh. Ngerespon aja. Oke. Tapi kali mungkin gini ya, sebelum kita mulai boleh dibantu subscribe sama di follow Instagram kita juga ya biar channel kita Nocturne Talks ini juga makin oke lah ya paling ya. Ya mungkin dari episode kali ini juga nanti kalau ada pertanyaan kalian mau nanggepin juga boleh tuh di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Taruh opini kalian seperti apa, nanti kita juga atau pengen nanya-nanya kayak gini juga boleh sih. Iya. Nanti kita akan tampung, kita akan buat sesi lagi. Seseruan kayak gini lagi lah. Betul. Jadi mungkin tanpa lama-lama biar cepet jawabnya ya. Penasaran sih gua. Paling gitu aja kali ya. Iya. Paling kita mulai jawab pertanyaannya. Matikan lampu kalian, siapkan kopi atau tehnya sambil rebahan atau gimana. Mari kita jawab pertanyaannya. Sip. Ini karena kita belum ada narasumber ya, juru cerita ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kenapa baru upload lagi, jadi sedikit cerita, studio kita kebanjiran. Dan nih kita baru banget beres-beres nih. Betul, baru banget beres-beres, terus juga ada kesibukan lain dan gue juga lagi banyak kesibukan di luar. Jadi kita baru sempet juga nih setelah beres-beres juga kesibukan di luar sana, baru kita mulai lagi. Dan di sesi kali ini yang tadi katanya mau apa nih? Mau jawab pertanyaan itu ya? Dalam yang sudah dicetak dalam bentuk kartu. Nah ini jadi di balik ini nih ada pertanyaan. Nah ini mau lu dulu apa gue dulu? Lu dulu kali ya? Gue dulu ya. Kita mulai nih sekarang nih. Ini kita mau kocok dulu apa gimana? Kocok dulu kali ya. Ini mau main remi. Iya nggak apa-apa. Ini tapi kartu bener ya, bukan kartu judi ya. Nggak boleh. Iya ini bukan judi ya. Iya nggak boleh lu. Gue bilangin bapak lu judi. Oke, coba dari gue ya. Kartu dari siapa? Sebutin nggak sih yang nanya ntar namanya siapa? Sebutin dong. Sebutin ya. Ada ya namanya ya? Oh ya ada. Dari Gary 34 tahun. Waduh. Menurut lo kenapa suara tawa anak kecil malam-malam tuh otomatis bikin merinding? Tadi terusin ya? Iya. Kenapa bikin merinding? Tergantung kalau gua. Tawanya kenapa dulu?
Kalau dalam komplek mungkin nggak begitu merinding kalau kata gue sih. Kalau tengah malam dia ketawa sendiri nggak ada yang nemenin sih mungkin ya. Cuman kalau misalnya lagi rame tiba-tiba ketawa ya wajar nggak sih? Iya, kalau masih jam-jam wajar mah. Iya, temen kalau apa sih bilang malam-malam. Malam-malamnya jam berapa dulu? Bapak ibunya gimana masalahnya? Sering nggak ketawa-ketawa nangis-nangis? Ketawa ya tadi? Ketawa. Tapi kan banyak anak kecil ya, maksudnya yang masih belum sekolah tuh kan kayak apa ya? Anak balita tuh tidurnya masih random gitu kan. Kadang masih jam 12 belum tidur. Gua ada tuh temennya anak gua juga jam segitu belum tidur, kadang tidur baru jam 2 atau jam 3. Jadi waktunya masih belum belum normal lah. Ya menurut gua bisa tergantung kondisi kali ya. Kalau gua sih gitu. Bisa jadi juga gini sih, kayak kalau anak kecil kan punya punya fantasi yang nggak kayak kita orang dewasa kali ya. Jadi kayak punya teman hayalan lah atau apa mungkin kali ya. Ya kalau misalnya kita hubungin sama yang gaibnya ya, dia main sama yang kayak gitu-gitu bisa jadi. Betul. Tapi kalau misalnya bikin merinding, gue nggak tahu juga ya. Karena gue juga kebetulan gue belum punya anak. Oh iya, paling ini juga kayak ini, kayak kalau di situ tuh emang nggak ada anak kecil, nah tuh baru. Terus tiba-tiba ada suara anak kecil, nah kan pasti. Oh, tapi gini guys, gue juga kemarin gue baru banget nonton nih di channel lain. Ada tuh di daerah Jakarta Barat, kalau nggak salah. Dia rumahnya katanya, ya padahal rumahnya rumah bagus, tapi kayak rumah udah lama juga gitu. Nah tuh rumahnya karena pernah ada yang meninggal anak kecil juga. Kebetulan tuh anak kecilnya itu punya anak kecil lagi. Gimana sih gue ceritanya? Jadi ada anak kecil, tapi dulunya tuh di situ pernah ada anak kecil yang meninggal. Nah dia jadi temenan mungkin katanya punya temenan dari yang si anak yang itu. Cuman kan ya kita nggak tahu juga ya. Itu ya paling ya itu tadi kalau pertanyaannya kan itu kalau gue tergantung situasi dan kondisinya. Iya. Kalau gue itu paling ya Giri, mudah-mudahan ngejawab ya Giri ya. Bang Giri. Terus siapa nih? Gue nih. Lo. Gue pengen dari tengah deh. Coba. Dari atas. Gue punya pertanyaan dari siapa nih? Galuh, 27 tahun. Kenapa banyak cerita serem di asrama atau mes? Iya sih. Emang rata-rata begitu sih. Asrama atau mes? Sebenarnya gini sih kalau misalnya gue ya mikir, nggak mesti asrama atau mes aja. Gue justru lebih mikirnya sekolah, bukan mes atau ya asrama sama mes juga sama sih. Kayak waktu itu di cerita kita yang sebelumnya juga sempat ada pernah. Udah lama banget deh kita bikin konten yang episodenya siapa sih? Oh, si Batu. Iya dia, sama juga pernah ada 2 deh kita. Sama di episodenya si ada yang awal-awal banget deh. Ingat gak sih? Siapa sih? Si itu loh, siapa namanya? Mas siapa? Ada lagi? Ada yang mes karyawan sama. itu, yang mes karyawan itu siapa? Si Bang Egi. Oh iya Bang Egi juga. Bang Egi. Oh berarti 3, ada satu lagi Guntur. Oh iya deh, Guntur. Dia juga pernah punya pengalaman di mes karyawan tuh. Cuman mungkin kalau misalnya mes atau asrama itu punya backstory-nya sendiri-sendiri, nggak selalu melulu asrama atau mes tuh berhantu atau gitu. Gimana? Jadi kenapa? Serem gitu. Ya, mungkin serem karena gimana ya? Mungkin kalau seremnya tuh juga kalau banyak orang sih nggak serem ya. Cuman kalau misalnya lagi pada pulang ke rumah masing-masing gitu iya, kan lagi sepi, lagi sepi-sepinya paling serem tuh baru. Iya paling gitu nggak sih? Oke itu. Ini agak nggak jelas nih Galuh nih nyanyinya. Sebenarnya kalau misalnya lo ngehubungin asrama atau mes, kalau jawaban gue ya
nggak melulu di asrama atau mes sih, dimanapun juga bisa sebenarnya. Gitu. Itu aja kalau dari gue ya. Betul. Coba kita lihat dari gua. Kenapa banyak Dari siapa dulu? Dari Via. Via apa, Valen? Via Nyanyi dong. Via ekspedisi apa nih? Mau dikirim via apa? Oh. Kenapa banyak yang bilang pohon besar itu tempat makhluk gaib? Karena mungkin kalau gue bilang sih kayak kepercayaan dari dulu ya, orang-orang dulu gitu. Mungkin juga tuh sebenarnya kenapa ya? Mungkin masyarakat kita juga banyak yang mengait-ngaitkan ya, terutama kan latar belakang negara kita nih, kepercayaan mistisnya tuh kuat, terus juga animisme ya. Iya. Jadi tuh ada sesuatu yang menempati salah satu benda lah atau apalah gitu. Jadi orang-orang dulu juga bersemayam ke situ, jadi ke bawah sampai sekarang. Tapi kalau nggak salah juga pernah ada cerita yang waktu episode sama Ade lo nggak sih, yang ada Mbak Kun di pohon tuh, iya kan? Iya. Itu juga hinggapnya di situ juga tuh, bener tuh. Tapi iya, kalau itu kan dia nanya apa sih, banyak bilang pohon gaib. Nah kalau dari itu bukan karena dari desas-desus ya, maksudnya kalau yang itu gara-gara ya gue yang ngerasain sendiri sih waktu itu, mungkin juga adik gue juga begitu. Jadi bukan dari desas-desus dulu nih yang kita tangkap, tapi udah dari awal kita ngerasain ini kok ada kayak ya gitulah, tapi kan kita juga belum tahu persis sih loh itu. Pohonnya tuh juga katanya ada macam-macam ya, pohon gaib tuh ada kayak pohon beringin tuh biasanya paling sering. Iya, kenapa pohon beringin? Pohon beringin, apa lagi? Pohon benda apa sih? Gue juga belum pernah lihat wujudnya sih, gue belum pernah lihat ya, karena jarang ya. Cuman pohon randu. Kalau lihat di pohon mangga. Pohon mangga gue pernah cerita di episode, gue lupa episode berapa. Yang pohon mangga yang di rumah gue. Oh, belakangnya. Yang muter sendiri tuh. Itu juga agak kocak tuh. Pohon benda tuh gue di sini nggak ada sih ya. Itu pohon gede banget sih. Kalau lihat di Google tuh, mungkin kalian udah yang pernah lihat juga. Ya, itu gede banget sih pohonnya. Gue nggak tahu pohon benda kayak apaan. Cuman dibilang-bilang pasti tuh gede. Di jeruk purut juga deh. Ada ya? Kalau nggak salah ada. Cuman nggak tahu masih ada apa nggak. Kalau nggak salah sih. Kalau yang kemarin kita sempat kesana apaan tuh? Pohon benda. Pohon benda ya? Pohon benda. Sama kayak tempat yang di Depok waktu itu kita tanya kan ada pohon benda juga dibilangnya tuh, yang kita di makam juga. Iya. Itu katanya ada pohon benda gede itu. Cuma gue belum pernah lihat pohonnya kayak apa sih. Nggak ada buahnya tuh. Nah gue nggak tahu deh. Ada nggak sih pohon benda buahnya? Nggak ada kan ya? Pohon gede doang ya? Belum tahu ya, belum pernah lihat juga. Nah mungkin buat kaum nokturnal nih kalau yang tahu. Iya, kalau misalnya ada pohon-pohon gitu tuh biasanya tuh suka di. Kebetulan kita bukan ahli tanaman ya. Disangkut pautin sama hal-hal begitu tuh biasanya. Cuman kalau kenapa banyak yang bilang banyak makhluk kita juga kurang tahu ya. Juga. Tapi yang setahu gue pasti dari latar belakang. Oh ada nih. Mau dijelasin nggak? Apa tuh? Apa? Kalau dari situ apa? Benda terap atau terkawang adalah jenis pohon buah yang masih satu genus dengan nangka. Nah berarti dia tuh ada buah. Oh. Itu sih. Ya paling kenapa pohon tempat banyak makhluk gaib? Ya ini sih bawaan cerita dari folklore ya, atau apa? Cerita rakyat ya. Kepercayaan. Ya, kepercayaan. Warlock. Paling begitu tuh. Kebawa sampai sekarang paling begitu. Udah cukup menjawab ya Via ya. Via lagi. Ini enggak. Nah ini gue nih. Dari Edo. Yang bukan kondologit ya. Siapa nih? Edo 34 tahun. Pernah ngerasa kayak nggak sendiri pas bangun tidur tengah malam? Nanya apaan sih? Sumpah. Pernah ngerasa kayak nggak sendiri pas bangun tidur tengah malam? Nah mungkin pertanyaannya tuh pernah nggak gitu ya? Pernah nggak? Ngerasa kayak nggak sendiri gitu. Iya, ketika tengah malam kebangun misalnya, rasanya tuh kalian nggak sendirian gitu loh. Ada entah ada siapa lah gitu. Berasa ada yang nemenin gitu. Gini,
Kalau gue praktis berpikir gue ya mikir gini. Kalau misalnya orang brengsek semua. Kalau misalnya gue praktis berpikir gue mikir gini. Kalau misalnya orang bangun tidur pasti nggak langsung sadar nggak sih, kayak ada jeda kayak ngumpulin nyawa dulu gitu, kayak lo nyadar gue udah bangun apa belum gitu. Kalau misalnya langsung kayak ngerasa nggak sendirian pas lagi tidur, enggak sih kalau gue. Kalau gue sih enggak ya. Karena kalau orang bangun tidur tuh ya betul kata lu, perlu mencerna sesuatu dulu, kecuali lu ngeliat sesuatu langsung teng gitu. Nah, itu kan lu baru lu nggak sendiri. Gitu. Kalau misalnya kalau gue ya ditanya kayak gitu, gue nggak ngeliat, ya gue nggak ngerasa, tetap serasa sendiri aja. Paling takut gitu doang. Ini gue nggak bisa relate nih sama pertanyaannya gitu. Soalnya ya itu, kalau gue setuju sama lu. Jadi pasti otak kita ngecerna dulu nih pas setengah sadar juga kan. Coba lu ngeliat, ih apaan tuh? Nah baru itu pun kita bisa salah lihat. Kayak pernah lo ngalamin? Ya itu makanya gue bilang kayak pernah tidur pas setengah sadar ngeliat apa gitu. Cuman ya gue tinggal tidur. Cuman gue nggak ngerasa tiba-tiba kok kayak nggak sendiri. Kayaknya aneh aja sih itu. Iya. Ya benar. Ini coba Edo lebih baik lagi nanyanya. Jangan aneh-aneh. Lo main di mana sih Edo nanya kayak begini? Ada Edo. Nah ini ada lagi nih dari Rani. Kalau ada yang nawarin lo ikut uji nyali di rumah angker, lo ikut gak? Nah, kalau gue jawabannya. Nah ini nanya nih kayak gini. Jelas. Udah pasti enggak. Gue ngapain? Gue takut. Kalau ada yang nawarin lo ikut uji nyali di rumah angker, lo ikut apa enggak? Gue justru gini, kalau ya udah lo jujur aja. Kalau gue sih enggak. Kalau gue. Kenapa lo enggak? Ya kalau gue penakut, kalau emang orang dasarnya gitu aja. Kalau gue, jawaban gue mungkin bukan uji nyali kali ya. Pembuktian. Gue buktiin aja. Buktiin kalau misalnya emang itu rumah beneran angker apa enggak. Tapi ya mungkin gue nggak sendirian juga sih. Kalau misalnya uji nyali, kesannya gue nantangin. Kalau misalnya nantangin nggak boleh ya. Iya. Gitu paling. Ya kalau gue sih lebih ke enggak sih. Karena gue takutnya juga sugesti gue membuat pikiran jadi gimana. Oh iya bisa jadi tuh. Kan kadang sesuatu itu bisa termanifestasi karena pikiran dan sugesti itu sendiri juga. Betul. Tapi ini oke nih pertanyaannya Rani. Thank you ya Rani. Uji nyali. Mungkin Rani mau kali ya uji nyali. Gimana? Gak tahu sih. Apaan? Apa sih kita? Udah nih gue nih. Iya, ini udah 5 pertanyaan. 5. Sekarang pertanyaan ke-6. Dari Bella Sungkawa. Maaf, bercanda Bella. 18 tahun. Apa benar anak kecil lebih peka sama hal-hal gaib? Gue gak bisa jawab juga sih, cuman kalau menurut lu gimana? Kalau gue mikirnya karena gini, anak kecil itu mungkin kayak masih polos, masih pure heart kali ya, jadi ya masih mungkin suci lah. Ya ibaratnya belum terkontaminasi. Lo yakin deh suci guys? Hah? Kalau gue percaya suci lah, anak bayi gak mungkin. Kecuali udah gede kan dia rusak tuh karena lingkungan, karena gimana. Iya bisa jadi juga, cuma kalau ke hal-hal gaib sama yang tadi sih, mungkin kaitin sama yang gue pertanyaan yang sebelumnya tuh. Apa? Dia punya fantasi yang apa ya, yang oh ya benar, yang nggak sama kayak orang dewasa mungkin. Ya bisa jadi itu sebenarnya bukan hal nyata juga kan, maksudnya cuma imajinasi dia aja gitu. Atau bisa jadi emang dia ya IndiHome. Canda IndiHome, Indigo. Iya. Ya, tapi nggak tahu ya, cuman emang banyak orang yang terutama orang di Indonesia tuh mengait-ngaitkan dengan hal kayak gitu ya. Banyak yang bilang kalau anak kecil tuh lebih peka. Gue juga masih belum bisa memastikan sih apakah benar-benar itu sesuatu atau cuman hayalan doang, fantasi si anak kecil itu sendiri. Anak kecil kan fantasinya masih luas ya kali ya. Iya. Gitu. Paling jawaban kita itu aja sih nih Bella. Ya udah thank you ya Bella ya. Ini gue apa lo sih? Gue ya.
Sekarang yang tadi udah 6 tuh kayaknya. Ini tinggal 7 nih. Nggak usah dihitungin kali. Jawab aja. Banyak soalnya cuy. Gue penasaran. Lu percaya nggak sama hantu yang bisa naksir manusia dari Safira? Hantu yang bisa naksir. Ya percaya sih kalau gue. Kenapa? Karena ya ada beberapa ini aja sih, beberapa cerita. Cuman ya gue juga belum bisa memvalidasi juga sih. Iya benar. Gitu. Sama ini juga gue jadi keinget juga nih di channel lain juga ada tuh yang namanya Mbak Anggi ya kalau nggak salah. Oh. Di channelnya ada deh. Dia ada beberapa kali sempat dipanggil ke beberapa podcast juga tuh. Yang katanya ya mungkin bisa ditaksir ya bahasanya. Itu katanya ya gitu, jadi si makhluk gaibnya ini seneng sama si mbak ini gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya percaya apa enggak ya bisa jadi kalau misalnya gue. Tapi 100% apa enggak kita nggak tahu. Betul. Tuh. Ya kalau dari cerita yang beredar balik lagi ya itu juga kayak gini kan nggak semuanya ngerasain sendiri gitu kan. Cuman ada beberapa kayak pendapat ulama gitu yang gimana. Sama ini sih, sama apa? Yang orang bilang tulang wangi tuh kadang-kadang kan bisa dibilang katanya juga disemengin sama gitu. Nah itu termasuk masalah naksir apa enggak? Kita nggak tahu. Nggak tahu tuh. Senang maksudnya bukan senang kali ya, bukan naksir kali ya, tapi lebih tahu aja kali. Oh ini orang begini kali. Iya gitu. Bukan naksir kali. Cuman kalau naksir mungkin bisa jadi sih, karena mungkin kayak beberapa cerita kayak apa genderuwo yang bisa memanifestasikan misalnya jadi pasangannya atau jadi pacarnya gitu kan tuh. Kebanyakan cewek ya? Aku nggak tahu. Ya kan cuman beberapa cerita begitu sih. Juga gue kalau nggak salah ada saudara yang begitu deh. Kalau nggak salah ya seingat gue kan disukain sama ini. Ini apaan sih lampu? Apa ya? Terus ya paling kalau gue tanyaannya kayak gini gue kalau gue sih masih percaya ya, karena juga ada beberapa kasus yang gue temuin sendiri begitu. Ya boleh lah nih Safira, mudah-mudahan Safira nggak ditaksir sama yang gitu-gitu ya. Mudah-mudahan. Emang kenapa Safira ditaksir kali? Iya. Kok merasa ditaksir? Merasa ditaksir, lu jangan gaya Safira. Iya. Ghosting kali ya? Udah perlu di ghosting sama laki. Ya. Kalau di ghosting ditinggal pergi bang. Oh iya. Kan hantu dari ghosting. Ya iya, itu lebih hantu daripada hantu. Hantu itu. Itu. Ini namanya. Apa ya? Dari Uli 23 tahun. Apa sih dia nih? Kalau lo tahu tetangga lo ternyata dukun, lo bakal biasa aja atau langsung jaga jarak? Kalau gue gini, selama dia nggak ngerugiin gue, ya udah. Kan mungkin rezekinya dia dari kayak gitu, cuman asal dalam hal yang baik-baik ya dukunnya. Kadang kan dukun nggak, ya gue bukan membenarkan semua profesi dukun sih, cuman kayak mudah-mudahan kalau misalkan dia bisa ngebantu kayak yang baik-baik ya nggak ada salahnya juga. Cuman kalau misalnya jaga jarak, lo gimana lo tahu dia dukun gitu loh? Iya. Nggak, lo taunya dia dukun tuh gimana maksud gua? Gosip tetangga biasanya. Iya nggak sih? Mulut tetangga. Iya. Rese banget. Jatuhnya fitnah ya. Iya. Gimana ya? Gue nggak tahu sih kalau gue. Ini gue menjawab dengan tidak menjawab akhirnya. Kalau tetangga lu dukun, yang gue lakuin apa? Ya, emang gue nggak punya tetangga dukun, sorry, maaf. Iya tapi dukun ya. Kalau dulu diarak warga ya. Katanya gitu dibakar. Nggak boleh anarkis. Tapi ya dilaporin ke polisi aja mendingan. Tapi lu buktiin juga kalau misalnya emang dia punya praktek perdukunan yang jelas gitu loh. Jangan asal main hakim sendiri. Mungkin kalau kata pesulap merah apa?
Dukun kalau nggak cabul nipu. Iya juga sih. Ya, gue nggak tahu sih kalau dukun tuh gue belum pernah. Kebetulan belum punya tetangga dukun sih gue, jadi gue nggak tahu. Sama gue juga mesti tahu dulu nih definisi dukun tuh apa. Nah, iya. Ya gitu. Dukun tuh yang bisa dibilang dukun tuh sebenarnya kayak gimana sih? Siapa yang ini gandain doang? Siapa? Gandain doang? Itu dukun. Aduh kan siapa sih? Jatuhnya dukun gak sih? Iya dukun Dimas sih. Kanjeng ya? Oh, Gandain dukun kan itu. masih ada nggak? Tahu, tangkap terakhir cuma pakai sempak doang ditangkap. Iya sedih. Malah kayak kentung keluar. Kalau Udah. dukun yang dibakar itu kalau nggak salah yang di luar negeri. Itu ini apa di Penyihir kan? penyihir, seller, Witch ya? witch itu. Ya. Oh iya. Mungkin lebih kayak dukun-dukun yang untuk telu santai gitu kali ya. Gue lebih sering dengar dukun beranak kalau dukun patah tulang. Dukun beranak yang kayak kemarin cerita kita itu apa namanya siapa tuh? Siapa? Yang kakeknya dukun beranak yang bantuin persalinan katanya. Nah iya paling kayak gitu. Paling Itu kan juga karena dulu dukun beranak itu juga kayak apa namanya? Karena dulu jarak rumah sakit atau dokter tuh jauh-jauh kali ya. Mungkin Iya, yang kali. terdekatnya aja. Jadi sebenarnya bukan dukun sih ya. Kalau gue bilang sih bukan dukun sih. Tapi gue nggak tahu deh. Mungkin kalau ada cerita lain Punya jawaban lain kali ya? Iya. Boleh deh, sampai. Gue yang tetangganya dukun coba deh. Iya deh. Atau yang punya anaknya dukun kali misalnya. Tapi kan nggak mungkin juga kan tiba-tiba saya dukun gitu. Aneh banget sih. Sing aku banget Tiba-tiba dukun. dalam komplek aku begitu anjing. Zaman sekarang. Itu tadi lu apa gue sih? Tadi gue, ini siapa sih? Si Uli. Uli. Next. Coba ini apa lagi? Andre, dari Andre nih. Lo berani buka mata pas coba main jalangkung nggak? Lo nggak buka mata gimana anjir? Tapi lo pernah main lagu? Nggak pernah gua. Sejauh ini nggak pernah. Kalau gue, Nggak pernah kayaknya gua. sotoy-sotoyan gue waktu dulu zaman sekolah SMP sih. Pernah main kayak gitu-gituan. Tapi ya emang buka mata. Iya nggak sih? Iya, Masa emang tutup buka mata? Iya, kalau nggak buka mata gimana lo tahu? Andre, lu gimana mainnya kalau lu tutup mata? Kan dia jawab ini ya, pakai itu kan? Ngejawab, itu nggak sih? Yang dipegangin terus dia ngejawab apa gitu? Beda-beda. Oh gitu ya? Ada yang bawahnya ada bolpennya Nulis. gitu, ada yang cuman goyang-goyang doang jadi media doang gitu, ada juga yang kayak gitu. Ya, itu kan berarti kita tetap harus buka Kalau yang mata waktu dong. gue mainin, bukan ngajarin ya, tapi beneran. Dulu gue ya bego-begoan gue anak sekolah. Ya. Ya cuman gitu doang. Jadi tapi kalau misalkan dia bereaksi apa enggak, justru bukan ke bonekanya. Justru ada salah satu teman gue yang ikutan main, cewek kebetulan. Gue nggak tahu dia lagi kenapa. Terus? Pingsan. Terus dimarahin sama yang jagain villa. Udah gitu aja. Ya, tapi kan buka mata ya? Buka mata. Anjing, Lu main lu kejauhan Dendra kayaknya. lu gimana sih? Main tutup mata. Lu main petak umpet ini namanya. Iya. Enggak aja. Udah lanjut lah. Next. Anissa 30 tahun. Apa nih? Ini lo percaya ada hantu yang sebenarnya suka nolongin manusia? Apa enggak? Gue pernah nonton di satu channel di daerah Pamulang katanya. Ingat nggak lo? Iya. Ya kan katanya dia rumahnya tuh ya gitu emang ada penghuni gaib kayak gitulah rumahnya. Awalnya mereka takut Ngeganggu juga ngeganggu, tapi karena akhirnya berdamai sama sama penghuni rumah yang ninggalin. iya. Tapi kan itu gara-garanya juga si itunya bolak-balik mau diusir. Maksudnya Nggak mau tuh. dipanggil ustad gitulah setahu gua. Nggak mau tuh Setahu gua. Terus ya itu tiba-tiba jadi ini. nolongin manusia. Jadi bantu-bantu bersihin rumah. Jadi Kalau misalnya sampai sebatas beresin rumah atau apa, nggak apa-apa deh. Atau lo kalau misalnya lo ini ya anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan
bantuin nyariin jawaban, nggak apa-apa dah, serah lu dah tuh buat ngegampangin. Cuman jangan yang nolongin yang jahat-jahat gitu sih. Kalau gue nggak tahu persis sih ya, tapi kalau kayak gini mah job-job yang kayak ART terancam lah ini. Tolonglah tim kreatif nih kalau Bayar. misalnya ngekurasi pertanyaan juga yang bener dong nih. Lu gimana sih? Ini pertanyaan tambahan nih guys. Apa? Kalau balik lagi ke dukun tadi kan ditolong sama makhluk itu kan? Iya. Yang tak kasat mata kan? Itu bisa jadi salah satu contoh nggak sih? Kalau makhluk itu bisa membantu manusia? Dia ngebantu tapi jahat kalau pandangan gua ya. Gitu. Lo ada? Gue nggak tahu sih kalau itu, gue nggak tahu. Cuman kalau ngebantu, gue nggak tahu ya, gue nggak pernah Dibantuin sama hantu? Nah ini kalau Diusilin iya gue mah, dibantuin kagak. ya masa sih ngebantu? Gue juga nggak tahu sih. Tapi ceritanya sih menarik kalau yang di channel itu. Iya. Cuman gue nggak tahu ya kalau sampai tiba-tiba bantu beres-beres anjir. Tapi lumayan loh, dia jadi kayak apa ya? Nggak ada cost tambahan, nggak ada cost ekstra gitu loh buat nge-hire ART buat beres-beres rumah. Tiba-tiba auto cleaning ya. Nah itu yang jadi pertanyaan selanjutnya tuh guys. Kenapa? Gimana cara nge-hire supaya kan dia atas dasar kemauan dia sendiri. Inisiatif anjing. Inisiatif. Iya. Ngedi suruh inisiatif. Gitu Gimana aja. ceritanya suruh bantu-bantu tiba-tiba? Udah lah kalau pengen bantuin yang gitu-gitu aja. Ya, atau gitu. ada kesulitan ujian atau apa boleh lah. Oke deh. Ini lu apa gue sih? Udah kali ya, segini dulu kali ya kita ya. Karena udah masih ada berapa lagi? Ada beberapa lagi ya. Satu pertanyaan lagi guys. Satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Oke. Satu lagi deh. Dua lagi deh. Dua lagi ya. Ya. Lumayan banyak soalnya nih. Dari Cindy. Ritual paling aneh yang pernah lu dengar? Definisi ritual tuh apa? Mungkin ini ya kayak apa? Kayak ritual untuk pesugihan kali ya. Ya nggak sih? Lumayan banyak nggak sih? Kayak itu. Ya sebenarnya ritual-ritual gitu aneh kalau buat gue sih. Nggak ada. Kalau gue mikir lebih kayak apa ya? Kalau yang kayak renovasi tuh, gue renovasi rumah beberapa bulan sekali apa orang bilang kandang bubrah itu kan termasuk ritual pesugihan. Oh. Terus iya, yang kayak ritual apa namanya? Oh, yang kayak bangun gedung ditanemin kepala kebun ya, gitu tuh. Jadi ya makanya kalau gue bilang sih ritual. Sama ini juga kalau gue lebih kayak yang mungkin ini nyambung ke kepercayaan orang zaman dulu kali ya yang ada ngorbanin anak gadis atau apa tuh agak inhuman sih kayak menurut gue. Iya. Ya makanya kalau menurut gue semua ritual tuh aneh sih gitu maksud gue. Lo jalan yang bener aja udah susah. Iya. Jangan pakai gitu lah. Bolak-balik renovasi rumah sih aneh kok kata gue. Yang seneng itu kulinya. Yang seneng kulinya. Lu bolak-balik renovasi rumah anjir. Project anjir. Iya, proyek. Yang seneng kulinya. Jangan-jangan pesugihan kulinya pesugihan ya. Yang banyak duitnya kulinya. Renovasi mulu yang kandang bubrah. Ini gue juga bingung deh Cindy, cita-cita lo apaan? Tiba-tiba nanya ritual. Lu nggak pakai ritual kan Cindy? Enggak. Cindy. Jangan Cindy. Mendingan lo nabung di bank. Cindy Senora lebih inget gak? Mana tuh orangnya? Cindy Senora iya lagi. Nih. Satu lagi. Apa nih? Tari. 27 tahun. Penampakan hantu yang paling absurd yang pernah lo tahu tuh apa? Yang pernah lo tahu. Yang pernah lo tahu. Kalau gue pernah tahu tuh ada ini apa kayak delman. Maksudnya kalau misalnya penampakan tuh kan biasanya sosok ya. Lah ini kayak delman aja gitu, cuman nggak ada kusirnya, nggak ada kudanya, jalan sendiri kayak gebak sodor jadinya. Dia mungkin delmannya udah ada fitur cruise control.
Iya, autopilot gitu ya. Udah kayak mobil-mobil sekarang cuy. Iya. Udah ada cruise control, lane keep assist suatu. Udah jalan sendiri dia. Kalau gue sih itu yang paling absurd ya. Kalau gua kuyang. Kenapa? Aneh aja kalau buat gua. Tiba-tiba terbang nggak ada badan segala macem. Jeroan. Iya. Kayak kepala doang gitu kan. Kayak drone sih kalau gua ngoyang kayak drone gitu. Kalau kuyang ada tuh pernah di channel lain yang di Itu itu. tahu gua. Tapi jeroan beneran apa jeroan? Jeroan bungkus itu? Di Dede Inon tau gak? Ya Dede Inon. Apa tuh? Dede Inon yang ini yang bikin apa makan anak jin. Dede Inon tapi dari kikil ya. Dede Inon. Kalau kuyang tuh apa ya? Aneh gue ngeliatnya kayak kepala doang gitu, drone segala macem. Kuyang tuh kepercayaan dari bukan kepercayaan sih kayak. Katanya itu kan ini dia ritual juga kan. Buat apa gitu ya, daerah Kalimantan ya. Oh iya. Ya kan? Jadi sebenarnya tuh kayak bukan hantu ya. Jadi kayak dia apa? Katanya sih ritual terus minum. Gue nggak tahu nih, ini katanya jadi buat awet muda dia minum darah apa gitu. Dia nangkap apa sih kayak nangkap apa gitu, gue juga nggak tahu deh. Korbannya tuh nanti Minum darah bukan klasik ya? Beda ya? Ya gue nggak tahu dah, pokoknya semacam itulah. Setahu gue tuh itu kayak ilmu itu juga, ilmu hitam juga, darah Kalimantan. Tapi gue nggak tahu sih maksudnya kayak gitu. Tapi termasuk hantu ya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya itu tuh kayak orang pesugihan jatuhnya ya. Iya benar. Pesugihan atau bener nggak? Iya. Apa ngasihan apa pesugihan? Ya pokoknya ilmu dan ilmu. Ilmu lah pokoknya. Iya. Tapi termasuk hantu gak sih? Ya kalau enggak sih. Cuman dibantuin sama hal gaib menurut gue. Iya gitu. sih. Ya cuman serem juga ya ketemu begitu. Udah lo kan diciptain nih ada badan lengkap, alhamdulillah gitu ya. Kayak drone anjir, kayak drone. Ngapain lo lepas cuman jeroan kepala sama jeroan doang gitu. Syukurin lah apa yang dikasih Tuhan lalu udah gitu aja. Kalau nggak bisa balik ya ke badannya kan, ganti apa? Pala lu, pala Mio, pala King. Diganti batok motor pala lu anjir. Coba gue nggak relate. Gak relate ya. Ya ganti pala charger kayak apa-apa. Cuman aneh anjir ngapain. Itu kan kalau gak salah ada di channelnya siapa. Ketemu tapi gak ada badannya. Tapi gue gak tahu tuh bener apa enggak sih. Ada orang diceritain di salah satu channel. Nyari orang tiba-tiba ada di situ badannya doang, gak ada kepalanya. Kalau kata gue aneh sih. Ini kebalikan dong berarti. Badannya doang gak ya karena kepalanya lagi muter. Lagi nyari mangsa. Katanya gitu. Oh, menarik sih. Katanya gitu, cuman ya gue gak tau dah kalau itu. Janganlah, udah main-main kayak gitu. Mendingan lo kerja daripada cari-cari yang enggak. Iya. Paling absurd ya itu sih kalau gue. Satu lagi Banaspati kali ya. Kenapa? Api doang? Ya api aja terbang gitu. Bisa dari mana. Tapi kalau Banaspati tuh dia apa? Emang makhluk ya? Atau ya katanya jin ya, buat santet ya, santet. Iya, santet. Katanya santet. Cuman kan orang-orang bilang sekarang santet tidak ada. Tidak bisa diradasi. Kalau nggak kata tahu sih. Kalau kata orang ya. Kalau gua pernah 50-50 ngalamin sih. nggak tahu. Mungkin ada, mungkin enggak. Punya ya, pernah ada pengalaman nggak tuh? Ya masih banyak sih pertanyaannya, cuman kita simpan buat lain kali ya. Betul. Buat episode selanjutnya nih pertanyaan juga rada-rada masih agak-agak tolonglah nih apa? Tolonglah nanya. Tim kreatif juga kurasinya yang bener lah inilah. Jadi biar seru lah kita jawabnya juga. Gak apa-apa, mungkin ini keresahan yang ada di masyarakat kita tentang dunia mistis yang sebenarnya juga masih jadi perdebatan gitu. Iya, nih gue pengen pamer dulu dong. Nih, tuh bagus ya. Lumayan banyak ini. Nah ini lumayan nih, kita bisa nanya pertanyaan dari ini lain kali beberapa teman kita juga ya. Tadi kaum nocturnal ya. Kasih lihat guys, yang udah dibaca dari siapa? Tadi ada nih, gue sebutin ya. Kasih lihat ke kamera coba. Nih, ada dari Tari. Kelihatan gak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ada dari Cindy. Ada dari Anissa. yang tadi. Dari Andre.
Gue kayak ini kayak sensus sih. Ada dari Uli. Kok cewek ya kebanyakan nih? Ada dari Safira. Nih, lo main sama cewek-cewek ngapain coy? Ada dari Bella. Cewek lo, cewek lagi serius. Ada dari Rani. Itu pertama kalau yang kreatifnya tuh laki-laki. Nyarinya cewek ya. Ada dari Edo. Dari Via. Dari Galuh. Udah bang. Dari Masih Gary. banyak. Oke. Jangan bang. Dah. Tuh, makasih lah. Tuh, Makasih mereka buat orang. pertanyaan-pertanyaan yang Ini sudah- untuk yang pada belum dijawab, nanti kita coba jawab Jawab. di episode selanjutnya. Ya paling ya semoga apa ya, nggak menjawab juga enggak sih, karena kita juga Kita menjawab dengan tidak menjawab sebenarnya, cuman ya lumayan lah. ya kita menjawab dengan opini kita aja sih. Iya. Paling gitu ya, mungkin ada yang punya opini lain atau punya pendapat atau argumen lain atau mau didebat, kita juga boleh. Iya, boleh. Dan bisa ditulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang lain dan baru bergabung, selamat datang, tapi jangan lupa untuk Di follow Instagram dan juga subscribe. subscribe. Dan kalau pengen nanya-nanya kayak gini juga boleh DM di Instagram atau ke atau di YouTube langsung juga boleh. ya. Paling gitu ya. Atau kalau punya cerita-cerita orang yang bisa jadi juru cerita, kalian juga boleh ya Bisa di di email. email ke Di bawah ada di link deskripsi ya. iya, atau di DM Instagram juga boleh. Paling begitu udah. Atau kalau misalnya nggak bisa berkesempatan hadir, kalau misalnya memungkinkan, Ya. kita datang kayak di Episode episode sebelum-sebelumnya. juga mudah-mudahan bisa ya. Betul. Tuh. Ya paling begitu aja dulu. Untuk sesi kali ini seru sih. Menjawab pertanyaan-pertanyaan Tapi dari gue suka sih. Suka sih. nocturnal atau koresponden atau teman-teman yang di luar sana. Menarik sih, maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Oke, paling segitu dulu aja untuk video kali ini. Pantengin terus untuk YouTube kita dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.